Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia para guru, para asatiz, wabil khusus yang baru saja menyampaikan pelajaran untuk kita semua, Kiai Haji Bapak Haji Jawas Abdul Khair, Al Habib Abdullah, dan semua para guru yang mulia yang kita memandangnya dengan dua mata. Tapi benar juga apa yang disampaikan oleh Pak Ucu. Kita jumlahnya 250, tapi dalam pandangan Allah 500. Karena alhamdulillah di sini nggak yang buta. Ya, dua matanya melihat, hatinya pun mendengar. Ya, insyaallah. Kalau kita melihat orang baik, Allah pun memandang dengan baik. Kan gitu Pak Uci ya? Oke, sepakat. Bapak, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Allah takdirkan bisa berkumpul seperti ini. Dan saya berkali-kali meyakini bahwa siapa yang berkumpul dengan orang soleh, dipastikan nanti juga di surga akan dikumpulkan dengan orang soleh. Dan itu tidak akan meleset, nggak akan keliru. Kalau kita bergaul dengan orang baik, di sono dikumpulin bukan orang baik, kayaknya nggak mungkin. Ya, makanya saya bisa meyakini kalau modelnya kayak gini semua, maka yang pantas mewarisi surga cuma Bapak. Amin lah. Kok bengong sih, subhanallah. Oh, terkesima ngelihat Ustaz Iwan ya. Apalagi sekarang saya sudah dipanggil Kiai. Aduh, saya bilang panggil Kiai. Saya bilang sama Umi di rumah Mi, orang banyak manggil Kiai. Saya nggak tahu dia memanggil Kiai ini nilainya apa. Karena ilmu saya banyak atau saya sudah tua gitu. Nah, kalau saya sudah tua, berarti nggak boleh ngeliat perawan lagi ya gitu ya. Itu peringatan sebenarnya ya. Nah, tapi saya pikir kalau saya jalan masih juga anak perawan nengok ya. Mungkin dia melihat guru saya kali gitu. Ya, jadi makin besar penghormatan yang diberikan oleh umat, makin besar beban kita yang akan kita berikan pada umat dan diminta tanggung jawab kepada Allah. Ya Pak ya. Jadi nggak senang juga kita dipanggil Kiai ketar-ketir juga ya. Karena pertanggungjawabannya bukan saja di dunia, tapi bagaimana mempertanggungjawabkan gelar itu sesuai dengan keilmuan, gitu ya. Oh, ya. Jadi Bapak, Saudara, saya ngomong kayak gini, saya yakin di belakang juga banyak yang alim. Ya, saya yakin banyak yang alim, yang soleh. Betapapun Bapak tidak disebut oleh MC, tidak disebut oleh Pak Ucu, yakinlah kemuliaan tidak akan pernah keliru. Ya, Bapak di depan, di belakang sama saja kok. Yang penting hadirnya. Toh kalau masuk surga juga kan diraup juga Pak. Diraup juga. Jemaah Persila minggu pagi masuk surga, masuk bareng Pak, diraup Pak. Tapi kan ada yang nyeplos, yang nyeplos ini yang nggak ikhlas. Bisa aja pas diraup, tiba-tiba ada yang nyeplos, kan ada. Kata malaikat kok bisa nyeplos? Dilihat catatannya, oh ngajinya karena nggak ikhlas. Hati-hati, makanya benahi hati, tata hati ini. Ya dimanapun kita berada, keikhlasan mesti ada. Setuju ya Pak ya? Enggak, maksud saya nggak kepingin ketika Allah Ta'ala giring kita masuk ke dalam keridhaan dan surganya, kita ketinggalan karena persoalan iri, karena persoalan hasad, karena persoalan ria. Ya sayang bener ya, padahal kita orang soleh, hadir di mana-mana baik, cuman karena persoalan hati kita jadi gagal gitu loh Pak ya. Bapak, saudara-saudara sekalian, saya menyambungkan apa yang disampaikan oleh guru kita Pak Kiai Jawas ya. Kalau yang lalu kita diajarkan tentang zikir, menata hati. Nah, sekarang kita diajarkan pikir, menatap pikiran kita.
Ya, karena perbedaan manusia dan makhluk lainnya ada pada tatanan pikiran, Pak. Ya. Makhluk apapun yang bagus dibandingkan atau disandingkan dengan manusia nggak ada apa-apanya, Pak. Karena manusia luar biasa. Yang bisa memahami Tuhan, yang bisa merubah, yang bisa merusak, bisa menghancurkan hanya kita, Pak. Bapak, saudara-saudara sekalian, ada satu wirid yang tiap hari kita baca, mungkin menjadi pembelajaran buat kita. Pada pembelajaran beberapa minggu yang lalu kita dengar dari dalam kitab sama Risalatul Mu'awanah, ya, Habib Abdullah Al-Haddad sebagai muallif daripada kitab ini menuliskan wa antakula ba'da kulli maktubatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan kita yang kumpul di sini jangan sampai enggak baca, Pak. Karena ini dahsyat doa ini. Ya, kata penulis kitab ini, hendaklah engkau, ya, setelah setiap kali sholat fardu, engkau baca doa ini. Nah, ya, ada satu harapan dari pengarang kitab ini, kita diingatkan oleh doa kita, gitu loh maksudnya, ya. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolong aku bisa dengan mudah berzikir kepada engkau. Karena ini berat buat kita, Pak. Ya. Kalau soal misalnya kita habis sembahyang baca subhanallah, subhanallah, itu siapa juga bisa, bocah kecil juga bisa. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Sebenarnya bukan itu ya bagus. Karena itu zikir lisan. Tapi mampukah menghadirkan Allah dalam setiap keadaan? Itu yang paling penting. Makanya Allah menjanjikan pada kita, "Fazkuruni ashkurkum, washkururi wa la takfurun." Ya. Ingatlah akan aku. Artinya apa? Dimanapun kau berada, dalam posisi apapun kau berada, Allah ada di situ. Azkurkum akan senantiasa ku ingat engkau. Apa artinya? Bimbingan Allah sebagai Tuhan terus membimbing pikiran kita, keputusan kita, tindakan kita. Itu yang dimaksud. Ustaz, yang namanya zikir apa kita baca tasbih kemana-mana? Iya, bisa jadi. Tapi nggak harus. Ntar kan saya dibilang orang soleh, ya nggak apa-apa, bagus daripada orang bejat. Nah, tapi itu pun tidak menjadi sebuah keharusan. Berzikir itu pakai alat. Ya, zikir yang paling bagus menghadirkan Allah dalam setiap kesempatan dan perbuatan kita. Pokoknya aman udah. Kalau udah begitu juga aman. Bapak, saudara-saudara sekalian, ketika perintah sholat turun pada kita, harapannya orang ini baik dengan sholat itu. Maka Allah mengatakan, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang benar dalam sisi hukum fikihnya, benar dalam sisi ruhaniyah daripada faidah sholatnya, itu mampu mencegah si pelakunya, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Makin bagus sholatnya, makin dia paham sholatnya, makin bagus umat itu, tertata rapi, Pak. Tapi kalau seorang sholatnya rajin, tapi tidak tahu arah sholatnya buat apa, manfaatnya buat apa, akan lihat aja sangat lemah, gampang banget dipengaruhi. Sholat bagus, tapi kita lihat firman ini nggak selesai, Pak, nggak selesai sampai di situ. Wala zikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sungguh luar biasa nih, Pak. Tapi ingat, mengingat Allah dalam kondisi apapun, itu lebih besar lagi manfaatnya. Dengan sholat engkau bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, menghadirkan Allah dalam kondisi apapun, itu lebih hebat lagi, dahsyat. Makanya kalau orang nggak usah macam-macam deh, sholat, pelajari aja sholat, amalkan sholat itu, insya Allah masyarakat tertata dengan baik. Kalau misalnya ada orang jahat, orang membunuh, ya berarti dia belum sholat. Sholat Ustaz, orang sorbannya juga cakep, bukan sorban. Sholat Ustaz, kain juga bagus, bukan kain.
Tapi bagaimana setelah dia sholat, apa yang dilakukan? Itu yang paling penting. Karena apa? Dari sholat menjadi benar, kemudian menghadirkan Allah dalam keadaan lebih hebat lagi. Kalau sudah begitu, wallahu ya'lamu ma tasnaun. Ingat bahwa Allah senantiasa mengetahui zahir maupun batin yang kita lakukan. Ma tasnaun, apa yang kalau kalian kerjakan. Nah itu. Dari mana datangnya? Dari zikir. Salat bagus sebagai zikir. Kehidupan mengingat Allah juga sebagai zikir. Luar biasa. Makanya mintalah sama Allah, Allah ma'inni ala zikrika. Ya Allah, tolong dong, bagaimana saya bisa mengingat Engkau dalam kondisi apapun. Gitu Pak ya. Mudah-mudahan kita termasuk minaz zakirina waz zakirat. Orang yang senantiasa basah lidah kita, hadir hati kita dalam hati kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga istri kita. Bantuin istri kita, ya Allah, jadikan istriku juga sama dengan aku. Orang senantiasa mengingat Engkau. Kalau dia udah mengingat Allah, nggak usah diajarin bagaimana jadi istri yang baik, nggak usah diajarin. Asal dia ngaji, dia dengar nasihat, nggak pakai diajarin juga udah paham. Ya, karena mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, wa syukrika. Ya Allah, tolong dong aku beri kekuatan bagaimana mensyukuri nikmat-Mu yang benar. Kalau saat mengucap kita dapat rezeki, biasa dapat 1 juta, besok hari ini dapat 2 juta, lalu kita girang, lalu kita mengatakan alhamdulillah. Ya bisa jadi dalam syukur zahir mungkin iya. Tapi pernahkah kita merenung pada saat Allah kasih duit 1 hari 1 juta, tiba-tiba Allah kasih 2 juta, pernah nggak mikir kenapa Allah kasih? Nah itu yang paling penting Pak. Aneh biasanya dapat 1 juta, ngapa jadi 2 juta? Itu mesti kita renungkan supaya syukur kita bertambah dan tidak ini menjadi laknat buat kita. Makanya apapun yang diberikan Allah dalam bentuk apapun mesti kita syukuri supaya berkah Pak. Supaya berkah. Ya. Jangan kita bandingkan kehidupan ini sama dengan kehidupan kafir, jangan, naudzubillah min dzalik. Kita kadang-kadang kan akidah kita suka goyang. Kita ngelihat kawan kita sembahyang kagak, ngaji porsila kagak, selawat kagak, nyari duit gampang banget. Gampang banget nyari duit. Kita yang tahajudnya rajin, porsilanya nggak pernah absen, zikirnya banyak, sedekahnya nggak pakai dilihat, mencemplungin aja. Kalau 100.000 dia nyesel, kalau 2.000 dia ikhlas. Gimana Pak? 100.000 nyesel, 2.000 ikhlas. Wah nggak benar Pak. Saya ngajar banyak Pak. Saya bilang, Bapak Saudara mengukur keikhlasan itu bukan seberapa Bapak yang Bapak berikan pada kotak yang jalan, amal yang bergoyang, bukan Pak. Tapi seberapa Bapak bisa melepas harta yang dia miliki, itulah ikhlas. Ya kan begitu Pak. Bapak apal banget tukang ngaji, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Engkau tidak akan pernah mencapai tingkat impak terbesar, sedekah tertinggi, kecuali engkau bisa melepas apa yang kau cintai. 100.000 sama 2.000? Bohong kalau bilang, gue yang suka 2.000, bohong. Pasti kita lebih mencintai yang merah. Nah pada saat kita tarik, itulah takdir yang disebut dengan takdir. Mestinya Bapak girang. Alhamdulillah, Allah mencintai harta yang saya miliki yang terbesar. Maka terbesar juga kemuliaan Allah buat kita. Itu mestinya Pak. Ya, makanya Bapak, saya ajarin nih Pak. Ya, ajarin. Kalau mau ke Porsila kemana aja deh? Ke tempat-tempat kebaikan. Kalau naruh duitnya di baskom, udah raup aja Pak, masukin. Kalau naruh duitnya di dompet, nggak usah ngeliat Pak, ambil aja sini. Udah gitu aja. Nanti satu saat misalnya kotak lewat, atau gituan lewat, ambil Pak. Kalau Bapak misalnya yang keluar yang gede, sujud syukur sama Allah Pak. Sujud. Wah, ajaran Ustaz Iwan berat buat kita. Lah kan kita mau menata ikhlas kita Pak. Sementara kan ikhlas nggak lo, bidong nggak lo, nggak usah diomong Pak.
Asal dia memberikan sesuatu yang terbesar, yang dia cintai, dia lepas dengan sukacita. Itu ikhlasnya setawang kita tinggi, Pak. Lihat luar biasa. Ini masjid tidak lagi manggil-manggil kita. Ayo orang-orang yang ikhlas. Kemari. Ya, Pak. Tapi kalau yang dia tarik tiba-tiba yang keluar coklat. Waduh, ya Allah. Ya minta ampun sama Allah, ya Allah. Apakah rezeki yang 950.000 itu, apakah itu halal atau enggak, ya Allah? Jangan-jangan di 95.000 itu ada rezeki yang tidak halal. Sehingga Allah mintanya yang coklat doang, yang 5.000 itu barangkali yang halal. Minta ampunlah pada Allah. Ilmu Pak ya? Baru ini barangkali ini. Ini namanya belajar ikhlas. Ya. InsyaAllah Pak. Nah kalau sudah begitu, itulah sebagai tanda syukur hamba pada Allah. Ya Allah nggak nuntut apa-apa. Ketika kita melepaskan harta kita juga buat kita juga Pak. Emang buat Allah enggak? Ya Pak ya. Makanya seringlah berdoa sama Allah, minta diberkahi hidup ini. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina waj'alna minasyakirin atau asyakirin li ni'amatika musnina biha. Kan begitu Pak doanya kan? Bapak yang sering baca doa pasti temu doa ini. Ya Allah berkahilah pendengaran kami. Arah telinga ini enggak betah kalau mendengar suara-suara yang maksiat. Itu udah enggak betah, cakep Pak. Ada orang gibah panas. Ada musik-musik yang haram, ngilu telinganya Pak. Itu tanda-tanda bahwa telinga kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita mendengar ghibah sebaliknya, nyaman sampai lebih daripada absen ngaji Pak. Ngaji 30 menit, Ustaz Jawas berkelimpungan, lamaan ya. Tapi waktu kita ghibah, 2 jam kita nggak terasa. Udah jam berapa ya? Iya, udah 2 jam tuh. Itu tanda bahwa telinga kita tidak diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah Pak. Taubat Pak. Ya. Kita mendengarkan ghibah, mendengarkan cerita-cerita yang nggak baik. Ini telinga bisa betah. Tapi kalau kita ngaji, lebih dari 30 menit, itu kaki pindahnya udah 4 kali Pak. Nggak betah. Hati-hati nih Pak. Saya ngomong bener Pak. Hati-hati nih. Sekarang, kalau gitu Ustaz Iwan udah bener Mak. Enggak juga. Saya cuma ngingetin aja. Kita sama-sama menjadi orang baik Pak. Di hadapan Maha Baik. Kan begitu Pak. Ya. Begitu juga absarina, mata Pak. Tadi saya sampaikan sama Pak Uju, indahnya memandang orang-orang saleh. Bapak memandang ke depan, najra alim barakah, turun keberkahan Pak. Saya semua para ustaz, para guru memandang Bapak juga penuh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak apa Pak? Ini yang disebut dengan keberkahan mata, bisa betah melihat sesuatu yang baik. Coba ya. Lihat sinetron 5 menit tewas. Emang nggak betah mata ini Pak. Lihat gambar-gambar yang begitu-begitu, BF 3 menit tewas Pak. Stand apa tuh? Stensil. Gua mau nggak tahu stensil apaan. Ya, kalau orang panjang gua tahu ya. Nggak betah Pak. Makanya istri saya, anak saya itu paling gedek sama saya. Nonton TV gaya doang. Nonton TV 5 menit tewas Pak. Iya. Memang mata ini nggak bisa diajak. Kalau matanya sudah diberkahi Allah, dia nggak bisa diajak kepada hal-hal yang berlawanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda berkah Pak. Ini kadang-kadang kita ngelihat perawan, nengoknya mentang-mentang kata Ustaz, ada satu dalil memandang perempuan pertama maka itu rahmat, yang kedua jadi maksiat. Lama banget. Woi, lama banget. Kata Ustaz memandang yang pertama, tapi kelamaan. Kelamaannya itu jadi maksiat, bukan an-nazrul awalnya. Betul, tapi kelamaannya itu jadi maksiat, ya. Nah, kalau mata yang benar ketika dia melihat sesuatu yang subhanallah. Siapa yang enggak kepengen ngelihat anak gadis putih langsat, pantatnya udah kayak ya jalannya di ke kanan ke kiri ogel-ogel, kemudian tiba-tiba angin meniupnya, terbuka auratnya, siapa yang nggak pengen? Semua kepengen Pak, jangan bohong, saya enggak, semua pengen. Ya, pada ketika kita melihat, astagfirullah,
Dan berpaling yang kedua, Yang pertama kenapa istighfar? Kan khawatir ini adalah ujian Tuhan. Nah, makanya kita istighfar, ya Allah, kalau ini ujian, saya minta ampun. Yang kedua kita berpaling, alhamdulillah, Allah kasih tuh ciptaannya perempuan kayak gitu cakepnya, begitu maksudnya Pak. Ya, tapi Bapak jangan lalu berdoa, ya Allah besok-besok kasih lagi dong. Jangan juga. Kasih lagi dong. Yang pantatnya kayak gitu. Nauzubillah min dzalik. Ya Pak, itu namanya keberkahan di dalam mata kita. Wa barik fi qulubina, ya Allah berkahi hati ini. Hati yang diberkahi penuh dengan cahaya Allah. Udah Pak, zikir tenang, ngaji tenang, istri ngomel tenang. Gaji dipotong tenang, dipecat ngamuk. Itu diberkahi namanya. Ya, dipecat lagu karyawan udah lama gua dipecat. Direktur suek kan gitu ya. Berkah tuh Pak. Kayak Bapak kelihatannya kan kalau lihat dari saya sih husnuzon aja Pak. Lihat mukanya cakep-cakep. Saya yakin hati Bapak juga cakep. Ya, nggak akan bilang, Ustaz Iwan sok tahu, enggak ya? Enggak, insya Allah. Ya, kita doa berdoa. Mudah-mudahan jadi kita semuanya baik Pak ya. Hati ini berkah. Hati yang berkah senantiasa diberikan cahaya nur Allah. Maka berhati-hatilah sama mukmin yang hatinya bersih. Ya. Entah juga kita pulang. Kalau hati kita benar, bini kita hatinya benar, kita benar. Oh subhanallah, sambutan istri kita juga cakep. Assalamualaikum mama. Waalaikumsalam papa. Dari surga ya? Loh. Dari surga Pak. Karena dia ngaji juga. Majlis itu taman surga. Dari surga ya? Iya. Besok juga saya juga ke surga juga. Mudah-mudahan kita bersama-sama di dalam surga. Wah indah. Malaikat semuanya bilang amin, 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 amin. Beda kalau hati kita kotor. Istri kita hatinya kotor. Dari mana? Pengajian. Posila ya? Ustaz Jawa. Ya, gitu. Nggak benar. Karena dia belum dapat keberkahan dari Allah, ditata hatinya. Oh subhanallah. Pertanyaan berikutnya, apa ini Bapak Pak? Tadi tentang berpikir sesaat itu lebih afdal daripada ibadah setahun. Dahsyat Pak. Makanya Bapak jadi orang pintar, jangan jadi orang goblok. Goblok yang jelek tuh. Makanya bersyukurlah Bapak kalau Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang beri kemanfaatan atau terbaik di antara manusia. Kenapa? Karena dari hasil ciptanya barangkali. Kayak apa? Sayyid Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang menulis kitab ini ratusan tahun yang lalu. Kayak apa Pak? Bukan setahun lagi Pak. Ya Allah, sepanjang hayat kehidupan ini, ya pengarang kitab ini dimuliakan Tuhan lebih daripada ibadahnya. Luar biasa. Yang menciptakan buah lam ini Pak, kalau dia dapat hidayah kayak apa kemuliaan Pak. Di dunia aja dia udah mulia, gimana di akhirat. Makanya tafakur sa'ah khairu min alfi sanatin. Kayak apa min ibadati sanatin, ya. Luar biasa Bapak ya. Terus ya. Ini karena waktu udah jam 7. Nah, kemudian jamnya depan kita lah, kita ribet ngomongnya. Wa azwajina, ya Allah berkahi istri kalau suami yang baca, berkahi suami kalau berkahi suami kalau istri yang baca. Itu namanya syukur ya Pak. Nah kemudian yang terakhir wa husni ibadatik, ya Allah tolonglah aku supaya bisa memperbaiki ibadah saya, penataan ibadah. Kalau soal ibadah semua juga orang bisa Pak. Tapi bagaimana menata ibadah itu menghasilkan yang maksimal sehingga kita menjadi ibadur rahman, menjadi hamba Allah yang sangat dikasihi Allah Subhanahu. Itu yang jadi berat buat kita. Maka oleh karena itu, ya Allah, tiap saat mulailah dengan meminta ampun pada Allah. Kita mau sholat minta ampun. Kenapa minta sholat minta ampun? Karena khawatir dosa kita menggerayangi ibadah kita Pak.
Berapa banyak orang begitu siap sholat, tapi ketika sholat banyak-banyak ganggunya. Mungkin ada dosa yang belum terampuni, ada kesalahan yang belum dimaafi, ada persoalan hidup yang belum selesai. Maka di dalam sholat itu diganggu oleh hasil karya kita sebelum sholat. Oh ya Allah, naudzubillah min dzalik ya Pak ya. Maka salah satu bagaimana cara khusyuk. Orang nggak perlu, Ustaz bagaimana caranya khusyuk? Nggak usah begitu. Ibadahlah yang benar, hidup lo benar, insyaallah khusyuk. Karena khusyuk itu bukan sesuatu yang dipelajari teknis, bukan. Tapi khusyuk itu adalah anugerah yang Allah berikan pada orang dengan usahanya. Itu Pak. Ustaz kali umpamanya khusyuk belum tentu. Kiai kali umpamanya khusyuk belum tentu. Bisa jadi bapak yang tidak punya gelar apapun lebih menikmati salat bapak. Karena persoalan bapak nggak banyak. Dosa bapak nggak banyak, utang juga nggak banyak. Apa gue ngutang? Loh, Ustaz belum tentu. Iya, sorbannya gede, utangnya nggak berat tuh. Nauzubillah min dzalik. Bapak, saudara-saudara sekalian, banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi kita dibatasi oleh waktu dan alangkah adilnya kalau jam 7 ini kita pulang ke rumah kita masing-masing, ya. Nah, mudah-mudahan kita berdoa semua, mudah-mudahan Bapak, saya, Ustadz semuanya sehat Pak ya. Sehat. Di masa pandemi ini semua sehat. Corona bodoh amat mau kemana? Corona ya Allah, pulang kampung apa lo? Ya. Kalau ada tamu yang punya rumah juga nggak betah, kan sebaiknya kamu pulang Pak ya. Nah, kita juga kan udah nggak betah. Corona nggak mau pulang-pulang, nggak punya adab tuh Corona. Nah, itu saja barangkali. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.